Hello semuanya. Welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang selalu rajin nonton, ataupun yang jarang-jarang, ataupun yang baru pertama kali nonton. Welcome juga kalian yang di Jakarta, di Palangka, di Surabaya, dan di kota-kota lainnya, bahkan di seluruh dunia mungkin ya. Welcome to Joy Kids Online Service. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, kita mau semangat ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi ya. One more time. Semuanya tetap berdiri sama-sama. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woohoo. Sekali lagi respon saya, halo Joy. Yuk sama-sama berdiri. Let's celebrate Jesus today. Come on everybody, clap your hands. We praise your name. Come on Joy, sama-sama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalan tidak takut, sebab Kau sertaku, tidak ragu, Kau jaminan hidup kami Tuhan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekurangan aku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Come on everybody, clap your hands. Come on Joy, sing it. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalan tidak takut, sebab Kau sertaku. Come on sing it. Tidak ragu, Kau jaminan hidup kami Tuhan. Jaminanku. Come on Joy, sing it. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekurangan aku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Come on Joy, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Gembalaku, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekurangan aku, dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. We praise your name. We praise your name. Come on Joy, sorak-sorak. Kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Thank you God. Joy, mari kita siapkan hati kita. Thank you Lord. Mari angkat tangan bersama. We worship you Jesus. Bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan bersama. Kau Tuhanku,
Jesus, Jesus, Jesus. Nyanyikan bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah kau jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Mari angkat tangan bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Come on, join, mari bersama-sama. Let's begin to worship Jesus. Mari kita belajar buat sembah Tuhan kita. Ucapkan terima kasih, ucapkan haleluya. Oh, we worship you, Jesus. Ku sembah Kau, Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan untuk kita. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang kita mau melanjutkan acara kami. Berkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Jua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Oke, kita mau main game sama-sama. Di sini ada dua ya, Miss Susi dan Miss Evi. Kita akan main tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan gimana nih? Nanti Miss Feli akan kasih cue gitu ya, kayak kata kalimat. Lalu Miss Susi akan menggambar dan Miss Evi akan menebak. Oke, saya akan kasih satu kalimat. Satu kalimat itu berapa kata enaknya? Oh ya, 4 aja, 4. Oke? 4 kata. Oke, siap, silakan menggambar ya. 1, 2, 3. Kita kasih waktu dia, jangan lama-lama. Sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin 15 itu kan ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, ayo Miss. Sudahkah? Coba kasih lihat dulu, tidak boleh ngomong tapi lo Miss. Berenang gaya bebas. Bukan. Kamu tunjuk ini. Coba kita tunjuk. Bisa lihat nggak ini? Ini. Mungkin ada yang bisa nebak di rumah ini ya. Air. Kolam renang. Ya, terus. Kurang 2 lagi. Kolam renang. Besar sekali. Ya sudahlah. Yeay! Kolam renang besar sekali.
Halo semuanya, yes, jumpa lagi dengan Miss Feli. Nah, nggak tahu sih ya Missnya kalian kerasa gimana. Cuman kalau Missnya ini kerasanya so very fast ya. Kita udah masuk di end of February. Jadi kita udah mau masuk ke bulan Maret ya. Kayak bayangin aja kita kayak baru like dar gitu ya, celebrate New Year. Tapi kita udah lewat hampir 2 bulan. Nah, di bulan Februari ya, kita semua masih ingat tentunya kita adalah bulan love ya, bulan merayakan kasih sayang pada tanggal 14 Februari. Nah, makanya kenapa tema kita di bulan ini all about love ya kan. Love siapa yang pertama nih? Tentunya love God ya, love Tuhan kita, and then love your family ya kan. Kita diajak sama-sama, selain kita mencintai Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi keluarga kita. Kalau kita nggak bisa sayang sama keluarga kita, waktu kita bilang kita sayang sama Tuhan, itu namanya it's a lie gitu ya. Kita disebut sebagai liar. Lalu yang berikutnya kita diajak sama-sama untuk love others ya. Karena apa? Love God, love people. Jadi kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan ciptakan ya kan. Orang-orang di sekitar kita yang mungkin menurut kita menjengkelkan, yang mungkin menurut kita annoying buat kita, or maybe kita bisa bilang mereka sebagai our enemy gitu ya. Tapi kita diajak sama Tuhan untuk apa? Belajar mengasihi orang-orang yang mungkin nggak kita sukai. Karena apa? Kalau cuma sayang sama orang yang kita kenal atau yang kita sukai atau yang suka sama kita, itu very easy gitu ya. It's kayak orang-orang biasa. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita juga bisa mengasihi orang-orang yang nggak suka atau benci sama kita. Nah, hari ini adalah last week ya di bulan Februari. Kita diajak untuk ini nih, love yourself. Kita diajak untuk mengasihi diri kita sendiri, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, ini Missnya punya sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang punya something special yang kalian sayangi atau kalian sukai atau mungkin kalian jagai dengan baik-baik? Pasti semuanya punya ya. Tapi selain itu ada juga yang disebut dengan special day ya kan, kayak kemarin hari Valentine atau mungkin hari Natal gitu ya, hari Paskah atau hari spesial buat kita sendiri nih. Pak, yes, our birthday ya. Kita kalau birthday kita pasti happy ya, banyak teman yang kasih selamat atau mungkin kita dapat banyak hadiah entah dari parents, mungkin dari teman kita atau bahkan mungkin dari cousins, dari siapapun. Nah, ada juga kita punya special friend ya kan, teman yang kita selalu kemana-mana bareng. Temen yang kalau ketemu pasti kita happy, terus kita cerita banyak hal, kita bisa talking about everything gitu ya. Nah, mungkin juga ada kita yang punya special pets ya kan. Kita punya banyak pets di rumah, beberapa pets mungkin, tapi ada satu pets yang jadi favorit kita. Pet yang selalu kita mungkin ajak bobo bareng, atau mungkin kita kasih special treatment, lalu mungkin juga kita kasih baju yang khusus begitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara something yang special, tapi bukan pet, bukan juga person atau barang, tapi sesuatu. What is that sesuatu? Sesuatu tempat atau place ya. Bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kolam. Nah, kita mau dengarkan ceritanya dulu sama-sama apa yang spesial tentang kolam ini. Nah, di waktu itu adalah zaman di masa Tuhan Yesus lagi ada di dunia ya. Kita semua mungkin yang selalu ngikutin Joy pernah tahu ya, kalau misalnya selalu bilang Tuhan Yesus tuh ketika ada di dunia, dia jalan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya ya untuk menemui banyak orang dan melakukan banyak apa ini? Yang pernah dengar atau yang sering dengar atau yang sering baca Alkitab pasti tahu banyak miracles ya. Tuhan Yesus lakukan banyak sekali miracles. Nah, di waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan ya di sebuah tempat, dia berjalan di Yerusalem. Nah, ketika dia di Yerusalem, di situ ada sebuah pintu domba ya. Di dekat pintu domba itu ada sebuah kolam ya. Kalau dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Nah, di kolam itu ada 5 serambi. Serambi itu kayak itu ya, kayak pilar gitu ya, ada 5. Lalu di sana itu banyak sekali berbaring orang-orang yang sakit. Nah, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada mungkin yang nggak bisa mendengar, atau mungkin yang nggak bisa berbicara, atau mungkin sakit apapun deh. Segala macam sakit penyakit itu mereka berkumpul di sana. Loh, kenapa gitu ya? Why mereka kumpul di situ? Karena ternyata di kolam itu ya, mereka semua itu lagi nunggu kolamnya digoyangin ya. Kalau kalian pernah ke pantai, kita lihat ada ombak. Nah, mereka menunggu kolam ini dikasih ombak. Siapa yang kasih ombak? Itu adalah malaikat Tuhan. Waktu malaikat Tuhan menggoncang air itu,
orang pertama ya, the first person yang masuk ke dalam kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Nggak peduli penyakitnya apapun ya, ketika kolam itu digoncang, langsung orang pertama yang masuk itu pasti akan sembuh. Nah, itu adalah spesialnya kolam ini. Nah, ternyata di sana ada satu orang pria atau laki-laki atau cowok yang sudah 38 tahun, berapa? 38 years ya, duduk di pinggir kolam menunggu kolamnya digoncangkan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lihat orang ini, Tuhan Yesus tahu ya, dia langsung tahu orang ini sudah lama sekali sakit dan dia sudah lama di sana. Karena apa? Orang ini nggak bisa masuk karena dia adalah orang yang lumpuh. Jadi dia nggak bisa cepet-cepetan gitu ya. Kalau kita lomba cepet-cepetan, mungkin lari cepet-cepetan, kita harus berjalan. Atau mungkin kita mau lomba cepet-cepetan masukin bola, tapi kita juga harus menggunakan kaki kita dan seluruh tubuh kita. Tapi orang ini, dia ini kakinya lumpuh, jadi dia nggak bisa berdiri. Dan tidak ada seorang pun yang menolong dia untuk istilahnya menceburkan dia ke dalam kolam. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya nih sama orang ini, mau nggak kamu sembuh? Kira-kira nih ya, kalau kita sakit lama gitu, mungkin nggak batuk, pilek, nggak usah 38 tahun lah. Kita mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu aja kita udah pasti capek ya, batuk, terus juga capek. Nah, kira-kira kalau tanyain sama orang, mau nggak kamu sembuh? Jawabannya apa? Ya pasti mau gitu kan, ya mau dong gitu. Terus dia bilang, Bapak, di sini nggak ada satu orang pun yang menolong saya untuk masuk ke dalam air pada waktu airnya digoncangkan gitu ya. Dan sementara waktu saya lagi, karena dia kan nggak bisa jalan ya, jadi mungkin dia kayak istilahnya merambat menggunakan badannya. Waktu dia lagi proses menuju ke pinggir kolam, sudah ada orang lain yang lompat terlebih dahulu. Jadi dia selalu kalah. Lalu Tuhan Yesus bilang sama orang ini, bangunlah dan angkatlah tikarmu. Lalu berjalanlah gitu ya. Nah, pada saat itu, begitu orang itu diomongin dan dia percaya, dia langsung berdiri, dia angkat tikarnya, dia jalan. Nah, ternyata itu adalah momen hari Sabat ya. Kalau zaman Tuhan Yesus itu hari Sabat itu orang nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan termasuk menolong orang sekalipun itu dilarang gitu ya. Nah, di momen itu orang-orang Yahudi pakai itu momen itu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Ya, bikin Tuhan Yesus itu melakukan kesalahan dengan melanggar aturan gitu ya. Padahal kita Tuhan Yesus itu maksudnya baik ya, tapi kita nggak akan bahas masalah itu ya. Kita nggak akan bahas masalah Tuhan Yesusnya begini itu enggak. Tapi kita akan lihat ini ya, orang lumpuh ini disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dia ditanya sama Tuhan Yesus, mau nggak kamu sembuh? Nah, apa sih Miss gitu ya, apa hubungannya sama cerita kita hari ini? Sekarang Miss tanya dulu, apa istimewanya kolam itu tadi? Masih ingat nggak ceritanya? Yes, istimewanya adalah ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, lalu orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu akan apa? Sembuh. Yes, apapun penyakitnya pasti sembuh. Nah, tapi lewat cerita kita hari ini ya, kita nggak lihat mujizatnya Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan atau tentang yang Tuhan Yesus pelanggar hari Sabat whatever itu, tapi kita mau lihat ini, love yourself by taking care of yourself. Kita diajak sama-sama untuk mengasihi diri kita dengan cara merawat diri kita. Kayak orang tadi ya, dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri ya kan. Karena apa? Dia kepingin dirinya sembuh, dia sayang sama dirinya. Tapi orang lain nggak mau ada yang nolong, tapi dia berusaha. Dia selama 38 tahun tanpa henti ya, mungkin setiap hari, sehari 2 kali, dia berusaha untuk masuk ke dalam kolam itu walaupun nggak berhasil. Nah, itu juga adalah salah satu cara kita mengasihi diri kita. Waktu kita diajak love yourself, bukan berarti kita jadi orang yang egois. Pokoknya all about me, everything about me. The good food for me, yang paling baik di rumah, the best things, the best stuff, everything for me. Bukan soal itu. Tapi kita diajak untuk merawat diri kita. Maksudnya gimana? Misalnya ya kan, 1 hari kita harus mandi berapa kali? Yes, 2 kali ya, jangan 3 kali ya, mandinya kebanyakan nanti sabunnya habis. Oke, lalu selain itu, selain mandi, kalau kita bangun tidur, kita diajak untuk apa? Sikat gigi ya kan, gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi, sebelum tidur gosok gigi. Lalu berapa kali kita disuruh makan? Ya kan, 3 kali. Nah, boleh nggak nih kita makan 3 kali sehari makan es krim terus? Tentunya enggak ya kan, karena apa? Kita diajak untuk makan makanan sehat. Kalau di sekolah diajarin ya apa namanya itu, 4 sehat 5 sempurna ya kan. Itu adalah untuk apa? Untuk menjaga diri kita. Boleh nggak nih misalnya kita sedang lagi nggak enak badan, kita makan kerupuk terus, atau mungkin kita makan snack, atau kita makan junk food, or maybe instant noodle ya kan. Anak-anak sekarang suka banget instant noodle, nggak tahu kenapa. Nah,
Kenapa kok nggak boleh sama parentsnya? Karena itu nggak sehat. Jadi kita diajak untuk makan makanan sehat, misalnya nasi, minum susu, ya kan, mungkin yang alergi susu bisa ada susu almond atau apapun. Lalu kita juga diajak makan ayam, ya, sayur juga, vegetables, fruits. Itu karena apa? Kita diajak untuk menjaga diri kita. Itu juga adalah salah satu cara kita mengasihi atau menyayangi diri kita. Lalu selain itu ya, diri kita ini kan nggak cuma badan doang, tapi kita punya jiwa dan juga roh gitu ya. Kalau kita ke gereja, kenapa kita diajak ke gereja? Itu untuk apa? Menjaga kesehatan jiwa dan roh kita. Ya, kita diajak baca Alkitab setiap hari, kita diajak berdoa kepada Tuhan setiap hari. Itu juga adalah salah satu cara kita merawat dan mengasihi diri kita. Jadi sama-sama hari kita mau belajar ya, love yourself by taking care of yourself. Jadi kita diajak untuk mengasihi diri kita dengan cara merawat diri kita, ya kan? Atau mungkin kalau kita sakit kita minum obat, ya kan? Itu juga perlu, karena apa? Kalau sakit nggak minum obat juga nggak bisa sembuh-sembuh. Mungkin juga ketika kita berantem sama teman kita atau kita jengkel sama teman kita, ya, atau kita melakukan kesalahan, kita diajak untuk minta maaf. Itu juga adalah salah satu cara kita mengasihi diri kita. Bisa memaafkan orang lain, itu juga obat yang terbaik buat diri kita sendiri. Jadi hari ini kita belajar sama-sama love yourself by taking care of yourself. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi joy, yes, 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 I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woohoo. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu, yuhu. Mari semuanya bertepuk tangan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, bukan tangannya, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Semuanya ke kiri. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Bersama-sama pergi ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka, karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo. Mari kita angkat tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri.
bagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersama-sama katakan amin. Oke, kita mau baca super kemudian kita hari ini sama-sama ya. Love yourself by taking care of yourself. Oke, sekali lagi, love yourself by taking care of yourself. Dan ayat penuntun kita diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 17 or John 5 verse 1 until 17. Dan ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Or 1 John 4 verse 19. We love each other because He loved us first. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ajari kami, Kau ingatkan kami untuk mengasihi diri kami dengan cara menjaga diri kami Tuhan. Kami ketika kami sakit, kami minum obat, kami perlu mandi, kami juga perlu makan, ya Tuhan yang teratur. Kami tahu kalau Engkau mengasihi kami, karena itu kami juga perlu mengasihi diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Kau terus sertai kami dimanapun kami berada. Hanya dalam waktu sampai berdoa, semua yang percaya katakan amin. Oke, kita udah selesai, jangan lupa ya like video ini dan juga subscribe buat yang belum subscribe, terus juga share link ini ke teman-teman kalian dan see you all guys next week, bye.